bagaimana pendapat Anda terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam di salah satu lembaga pendidikan. Itu saja. Ya mau milih yang mana nih? Ya, yang dekat ya mungkin MI, MTS, Alia, SD, SMP, SMA, atau mungkin SDIT, SMPIT, gitu ya. Oke, silakan. Ustadz Ali Mukti, Ustaz Maksud Ali Badri Mukti dulu atau deh, yang Ustaz kerja? Badri. Ustaz Badri dulu. Ya. Sebentar, mau siap-siap nih Pak Dokter. Yang ketiga aja, yang ketiga. Enggak. Jadi, ya apa namanya? Ya kira-kira aja lah. Gak apa-apa, Ustadz Oh, Badri sok mungkin yang dekat itu aja sok di nita MI kabatur. misalnya. Di MI itu apa yang kurangnya sih dari tadi mungkin berbasis pemaparan dari saya, apa sih yang kurang di Ya, MI boleh, misalnya? boleh, boleh, boleh. Ayo, Ustaz Badri. Ini, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya Amin. berpendapat Amin. bahwa apa pendapat Anda tentang kurikulum PAI, ya, terutama di madrasah yang kita tahu kalau di madrasah itu kurikulum PAI itu memang wajib dan sesuai dengan kaidah kemadrasahannya, ya, dan di sekolah umum juga wajib karena dengan pendidikan agama Islam diharapkan kita sebagai Muslim terutamanya harus mengikuti kaidah-kaidah keagamaan itu sendiri. Ya seperti misalnya di PAI itu ada pelajaran fikih, gitu. Itu kan kita harus mengikuti bagaimana aturan beribadah, gitu. Di fikih dijelaskannya, terus lagi di dalam Al-Qur'annya gitu. Harus kita ikuti karena dalam beribadah itu juga ada aturan, misalnya seperti sholat, bagaimana teknik sholat diatur dengan fikihnya, tetapi bacaan wajibnya itu karena di dalam Al-Qur'an seperti karena kalau dalam Al-Qur'an dijelaskan, di dalam hadis juga menjelaskan bahwa seseorang itu wajib sholat. Sholat yang benar itu bagaimana selain di fikih diatur dalam Al-Qur'annya. Seperti membaca suratul Fatihahnya itu yang benar. La sholat tapi Fatihati umul kitab katanya gitu. Jadi tidak sah sholat seseorang itu kalau tidak benar membaca umul kitab. Nah, itu maksudnya seperti itu. Maka ketentuannya di dalam kurikulum PAI, terutamanya di madrasah yang kita ajarkan, itu wajib adanya. Kalau di sekolah umum, karena kita tidak mengajarkan juga, kemungkinan wajib juga atau sifatnya. Nah, itu yang untuk saat pembukaan seperti itu aja dulu. Nanti setelah penjelasan-penjelasan dari yang lain, kita bisa sharing. Terima kasih, Oke, Pak Dokter. kita tanya Assalamualaikum dulu Ustadz warahmatullahi Badri nih. wabarakatuh. Biasa kita tanya, ada tambahan biasanya nih. Pertanyaan saya gini, kalau ada itu ya orang yang menyatakan bahwasanya madrasah itu kok hanya belajar agama saja sih ditekankannya gitu ya. Padahal kan manusia itu tidak hanya butuh agama, tapi dia juga butuh skill juga, kemampuan juga gitu kan ya. Nah, kira-kira idenya bagaimana Pak Ustadz Badri terkait dengan mungkin ada MI plus misalnya gitu ya, MI berbasis IT misalnya, atau mungkin MI berbasis robotik gitu, atau mungkin MI berbasis science. Nah, Oh, kira-kira seperti apa nih idenya nih? Silakan, Ustaz Badri. ya, ya. Itu mungkin itu di madrasah kaitannya antara PAI dengan sains misalnya gitu. Jadi kita menciptakan eh, kurikulum yang ala keislaman gitu. Mungkin seperti itu. Jadi kaitannya kalau misalkan itu ya keluar dari pendidikan agama Islam gitu. Seperti itu kayaknya mah. Ya kalau kaitannya dengan pendapat saya tentang PAI kepada dikaitkan dengan keilmuan di sifatnya yang seperti itu di MI plus misalnya atau di SDIT misalnya seperti itu. Kalau ke arah sana mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz Badri ya. Tadi maksudnya ide saya itu memang kaitan dengan, memang betul sih bahwa madrasah itu ya memang istilahnya itu tempat untuk belajar agama gitu ya.
Tapi kemudian untuk menjawab tantangan zaman, sebenarnya kan sekarang madrasah juga sudah belajar matematika, belajar sains, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari pembaharuan juga gitu ya. Walaupun nanti ya banyak mungkin plus minusnya. Nanti minusnya adalah mungkin siswa terlalu banyak ya dibebani oleh mata pelajaran gitu ya. Sehingga kemudian malah nanti kadang-kadang agamanya tidak fokus, jadinya ke sains, ke matematika dan lain sebagainya. Oke ya. Nah ini ada sebuah ide yang saya pikirkan ini kira-kira kenapa ya? Apa namanya? Apakah memang tetap dengan karakternya atau mungkin kita belajar tentang teori psikologi ya, teori perkembangan anak itu sebenarnya dalam Islam itu anak berapa, anak usia berapa, diajari apa, ya kemudian levelnya tinggi itu naik. Jadi di SD itu diajari apa, ajaran dalam Islam, kemudian SMP itu apa, SMA itu apa. Oke ya, kita ke yang lain dulu nih. Silakan nih yang mau komentar siapa nih? Saya, Pak Mangga, Dokter. boleh langsung. Ustaz Jamaluddin, silakan. Langsung ke pertanyaan tadi ya. Jadi ide gagasan terkait dengan apa kurikulum PAI di lembaga gitu ya. Silakan. Ya, ya, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ya, yang pertama yang tadi Jamal ingin mengomentari apa PAI itu kesannya hanya agama saja gitu ya. Ya, jadi tidak padahal dunia butuh kita butuh sains dan lain sebagainya gitu ya. Butuh kesehatan dan lain sebagainya. Kalau menurut Jamal itu harusnya dibalik gitu. Bukan PAI kesannya hanya agama gitu, tapi harusnya yang lain itu tujuannya ya untuk memajukan agama gitu. Misalkan contoh kita seperti tadi dibahas kita membutuhkan tubuh yang sehat gitu. Ya memang di dalam agama juga disebutkan bahkan mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah gitu kan gitu. Dan pelajaran-pelajaran yang lain juga harusnya di apa tujuannya untuk memajukan agama gitu. Bahkan orang-orang dulu itu ulama-ulama dulu yang menemukan ilmu kedokteran, yang menemukan apa aritmatika itu ya. Ya, yang seperti itu ya, itu kan dari penemuan-penemuan ulama-ulama Islam juga gitu. Jadi sekarang malah kesannya akan ada kayak pemisahan gitu antara pengetahuan agama dengan pengetahuan umum. Harusnya pengetahuan umum ini ya tujuannya untuk memajukan agama gitu. Supaya agama ini tidak kayak ketinggalan gitu, kayak ketinggalan perkembangan gitu. Bahkan kalau kita lihat semuanya sains itu kan dari Al-Quran juga gitu, seperti para astronot yang menjelajahi alam semesta itu kan di surat Ar-Rahman juga dikatakan juga gitu kan, bahwa kalau kalian mampu untuk menjelajahi dunia maka jelajahilah gitu. Bahkan semua sains itu kalau di ini ada di Al-Qur'annya gitu. Makanya harusnya ini yang melihat kayak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Padahal harusnya ilmu-ilmu umum itu tujuannya untuk meningkatkan memajukan agama itu supaya belajar ilmu umumnya itu menjadi ladang pahala buat kita. Seperti itu Pak Dokter. Mungkin seperti itu dulu di awal. Terima kasih Pak Dokter. Oke, terima kasih Ustaz Jamaluddin ya luar biasa sekali ya. Betul, kita memang menghadapi dua hal yang seolah-olah itu bertentangan. Yang pertama adalah pendidikan, kita sebut saja mewakili ya, pendidikan di madrasah yang kesannya ini kesannya adalah agama, kemudian umumnya itu kurang ya gitu ya. Kemudian nanti ada di pendidikan umumnya itu banyak tetapi agamanya kurang gitu ya. Nah, kita berdapat itu makanya ada satu teman di Parung itu punya pondok pesantren itu dia kurikulumnya adalah mungkin pernah dengar ya 100% agama 100% umum kayak gimana jadi itu
Jadi kurikulumnya 100% agama, 100% umum gitu ya. Jadi nah ini pola integrasi seperti apa nih? Nah, ini menarik kalau menurut saya nih ya, menarik untuk berarti seharusnya itu seperti Oh, apa sih sebenarnya di apa dalam istilahnya itu teori kurikulum yang tepat itu belum lagi nanti dengan perkembangan zaman. Jadi kita coba ini kan ya mengopositkan ya, mendiskusikan antara madrasah yang kesan teknologinya, sainsnya itu kurang, ya dengan umum yang agamanya itu kurang, Oh gitu iya ya. itu Nah, foto. makanya dari situ nanti banyak Nanti muncul kan ide dan Bunda datang di gagasan. hari Ada Kamis. pilihan di antara keduanya. Silakan. Siapa nih? Ustadz Panut atau siapa yang komentar? Oh, Ustadz Ujang Rifai yang udah open mic. Atau siapa nih? Silakan. Mangga dilanjut dulu Pak. Saya lagi memahami dulu ini Oke, kesepuhan. siap. Terima kasih. Ya, Ustadz Badri Dari juga udah mau saya komen. mungkin Pak Ustadz Ustadz. Panut dulu kayaknya nih. Ya, Pak Ustadz Badri dulu Dokter silakan. dari saya. ya, Dokter. kayak alasan baju di laundry gitu. apa dulu nih mau jawab Halo, Pak Dokter. Jamal nih? Halo, Pak Dokter. Mas, Bukan turun dua. ya silakan. Ustadz siapa nih? Tapi doang dengan Ali, Pak Dokter. Pak Ali Muktim Ya, ya. silakan siapa Ya. dulu nih? Ustadz Mangga, Badri Pak Ali, dulu boleh, mangga. baru Ustadz Panut, baru Ya, Ustadz Ali saya. Muktim deh. Atau Ya, Ustadz Ali baik, Muktim Pak dulu. Pak Ali Dokter. Muktim Ya, dulu tuh. ini untuk apa namanya saya mengomentari untuk kurikulum yang di SLTA itu Pak Dokter ya. Halo. Halo Ya, Pak ya, Dokter. ya. Lanjut. Nah, di SLTA, kurikulum agama Islam di SLTA memiliki beberapa kelebihan yang dan ada kekurangan Pak Dokter. Itu untuk kurikulum SLTA itu menurut saya untuk peningkatan itu sangat penting ya Pak Dokter, untuk meningkatkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak Dokter ya, dijadikan apa namanya teladan-teladan sehingga apa namanya apa yang dicontohkan Rasulullah kita bisa apa namanya lakukan gitu ya. Udah banyak ajaran-ajaran Rasulullah yang harus nilai-nilai yang harus kita teladani gitu Pak Dokter. Cuman ada kekurangan Pak Dokter menurut saya ya, untuk kekurangannya di dalam metode penerapan agama Islam itu khususnya di SLTA itu Pak Dokter, menurut saya itu metode dalam sering metodenya tidak menggunakan pembelajaran, sering menggunakan pembelajaran konvensional gitu Pak Dokter. Tidak menggunakan media sosial yang kekinian. Mungkin itu kekurangannya Pak Dokter. Seharusnya supaya lebih menarik untuk apa namanya mengembangkan nilai-nilai keislaman gitu, agama Islam gitu ya, itu harus di Oke. Mana suaranya nih ngilang? Ya, kayaknya sinyalnya ini ya. Ini agak ramai jadi saya mati-matikan mic-nya biar nggak terlalu terdengar semuanya gitu. Gimana Ustadz Muktim tadi menarik ya idenya ya. Dan itu saya rasa juga memang menjadi ya, lanjut. Terima kasih Ustadz Muktim ya. Luar biasa ya ide gagasannya ya. Tadi, oh ada siapa lagi nih? Pak Panut dulu mau komentar silakan nih. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya Pak Dokter menanggapi tadi tentang bagaimana kurikulum terutama di madrasah dengan di sekolah umum katakanlah. Nah, sebenarnya untuk kurikulum di madrasah secara teori mah sudah cukup sebenarnya. Kalau masalah pelajaran dan sebagainya, saya kira udah umum baik di tingkat MI bahkan madrasah diniyah untuk apa namanya pelajarannya ya ada 4 elemen ditambah bahasa Arab jadi 5 untuk PPAI-nya, untuk elemen Quran hadis, SKI, fikih, kemudian akidah akhlak, Quran hadis dan sebagainya.
Akan tetapi emang kadang di madrasah itu masih banyak madrasah-madrasah yang apalagi mungkin yayasan kecil dari segi fasilitas, nah, itu yang menjadi kendala. Kalau yang madrasahnya udah gede ataupun negeri, nah itu dari segi fasilitas, dari segi metode ataupun mungkin model-modelnya mungkin juga sudah lebih lebih maju, apalagi untuk IT-nya. Ya terbukti Kementerian Agamanya aja selalu berubah-ubah sistemnya. Kemarin simpatika, sekarang emis, sekarang suruh balik lagi dan sebagainya. Itu kan bukti bahwasanya madrasah sudah tidak ketinggalan sebenarnya secara umumnya. Nah, akan tetapi tadi terkendala untuk kurikulum itu di pembiayaannya. Nah, situ. Nah, kalau masalah pelajarannya saya kira tidak ketinggalan. Cuman kalau di umum karena hanya ada PAI saja, ya, yang mungkin waktunya juga terbatas. Kalau dulu 2 jam, sekarang mungkin 3 jam di kurikulum 13 kemarin itu kalau nggak salah. Jadi ada pengurangan di situ. Nah, sementara kalau di madrasah, di MTS, di aliyah, ada jam lebih banyak karena masing-masing elemen tadi mempunyai minimal 2 jam pelajaran untuk MTS. Jadi ada 40 menit kali 2 untuk satu mapelnya, satu elemennya. Jadi minimal ada 10 jam pelajaran dalam seminggu untuk di madrasah. Nah, sementara di umum sangat minim. Dengan waktu mungkin 3 jam seminggu, sebenarnya secara akal agamanya jauh gitu kan. Nah, nilai plusnya di madrasah itu ya di situ karena ada 4 elemen tadi dibahas secara tuntas lah setidaknya. Sementara di umum hanya sekilas-sekilas, itu pun karena memang waktu yang menjadi kendalanya ataupun sistemnya memang di waktu yang nggak bisa dibahas karena memang waktunya terbatas. Nah, kalau dari segi IT dan lain sebagainya yang sifatnya umum ataupun sekolah umum memang apalagi negeri ya itu lebih apa namanya lebih terpenuhi. Bahkan yang sekolah umum pun walaupun mereka yayasan tapi biasanya malah lebih maju memang. Karena apa tadi mungkin dari segi biayanya pembiayaannya yang sudah mandiri lah mungkin sudah kecukupan. Itu mungkin untuk masalah antara umum dan juga madrasah. Cuman tadi disinggung masalah seragam ya. Mengapa anak sekolah itu harus seragam? Nah, di situ juga adanya pendidikan multikultural di situ tuh. Nah, seragam itu supaya nanti tidak di kotak-kotak. Oh, ini anaknya si miskin, ini anak si kaya, ini anak penjabat, ini anak orang biasa dan sebagainya. Itu supaya mempunyai apa namanya kesetaraan yang tidak ada apa namanya perbedaan yang mencolok. Karena kalau misalnya nanti sudah dari segi seragam saja masing-masing ataupun sendiri-sendiri, nah itu juga dari segi ekonomi akan apa namanya akan membebankan kepada orang tua. Kemudian kalau seragam itu juga akan meningkatkan kedisiplinan. Ketika hari ini harus pakai seragam ini, ya hari besok harus pakai seragam ini. Itu pun juga akan menambah kedisiplinan dari warga sekolah, terutama ya tidak hanya siswanya. Kadang kalau misalnya di madrasah tersebut sudah maju, mungkin gurunya pun bisa 5 hari 5 seragam gitu. Jadi itu pun juga mendidik. Bahkan sempat ada yang ketika salah seragam, guru harus balik lagi pulang, baru nanti boleh lagi. Nah itu dari beberapa segi tentang tadi sempat disinggung di awal akan ditanyakan tentang mengapa kok sekolah itu harus pakai seragam ataupun ada seragam. Mungkin salah satunya itu. Sebenarnya masih banyak yang lain. Terima kasih mungkin itu Pak Dokter. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang guru sejati ini ya, kalau jadi sudah bisa menjawabnya gitu ya. Tapi memang
Tapi justru ada misalnya ada satu sekolah di Yogyakarta, dia justru malah tingkat SMA ya, mereka malah membebaskan seragamnya. Itu silahkan mau rambutnya panjang, mau pakai baju apa saja selama sopan gitu itu dipersilahkan. Karena tadi definisi kedisiplinan, definisi istilahnya itu harus sama gitu. Itu kan sebenarnya bukan hanya dari seragam gitu ya, bukan hanya dari seragam. Tapi itu biasa kritik lah gitu ya. Jadi namanya juga itu ada kan harus pengembangan kurikulum itu kan harus kritis gitu, harus kritis karena nggak mesti ya pakai seragam gitu kan. Kedisiplinan kan bukan hanya masalah seragam saja gitu kan. Mungkin masalah waktu bisa lebih, tapi kayak terakhir ini mungkin ya ada Pak Saiful Anwar, ada Bu Julianti, tapi waktu kita udah habis nih, mungkin kita kasih waktu 1 sampai 2 menit ya Bu Julianti dengan Pak Saiful Anwar nih, silakan nih tentang tadi tentang apa nih pendapatnya tentang kan. Baik, saya akan memberikan pendapat ya Pak terkait kurikulum yang ada di SDIT. Sekarang sudah makin berkembang Pak. Bahkan untuk kurikulum di SDIT itu ada daya jualnya. Biasanya dia menjual dengan tanda kutip ya tahfiz. Itu. Jadi orang tua dengan kata-kata tahfiz itu akan mencari minat kita untuk memasukkan anak ke sekolah itu gitu. Iya Bahkan betul Bu. mereka menjual kata-kata itu dengan memang ada yang realita, ada yang real, akhirnya benar jadi tahfiz, ada yang mungkin anaknya kembali lagi ke anak tadi Iya diferensiasi. betul betul. Kalau memang anaknya yang Iya agak Bu, kurang, ya mungkin dengan setuju. kata-kata tahfiz itu ya kurang masuk juga gitu. Tapi kalau memang anaknya daya tangkapnya baik, daya tangkapnya bagus, memang akan meluluskan generasi-generasi tahfiz gitu. Itu aja sih menurut saya kurikulum PAI semakin berkembang khususnya di sekolah IT. Tapi kalau di sekolah saya, karena saya sekolah negeri dan sekolah umum, ya hanya sebegitu-gitu aja gitu. Paling pengembangannya kalau di sekolah saya, di SMK Negeri 1, itu yang mungkin yang tadinya sunat jadi wajib. Salah satu contohnya adalah sholat duha. Gitu. Yang sholat duha yang memang tidak sholat duha, itu akan kena sanksi. Bahkan ada petugas-petugas kesiswaan di kami akan mencari anak-anak yang mungkin bersembunyi di kantin, bersembunyi di ruang-ruang tertentu untuk Iya gitu melaksanakan ya. sholat duha. Karena kita mewajibkan, walaupun dalam aturan agama sholat duha itu adalah sunnah, tapi penerapan sholat duha di sekolah kami itu hukumnya wajib gitu. Jadi anak yang melanggar hal itu akan diberikan hukuman lah ibaratnya, konsekuensinya seperti apa. Itu aja sih Pak. Karena waktunya Oke, terbatas. terima kasih ya. Oh, ini waktunya udah lewat 8 menit. Ini ada yang mau masuk lagi deh soalnya. Jadi tadi yang pertama adalah kebutuhan dari orang tua, gitu ya, kebutuhan masyarakat. Tapi contohnya, yang kedua itu adalah kebutuhan dari siswa. Ini adalah salah satu juga elemen dalam penentuan, dalam perumusan ya kurikulum. Nanti kita bicara lagi Bu Julianti tenang ya. Pak Saiful mungkin sebagai ini 1-2 menit nih terakhir nih closing remark nih, silakan. Ya, terima kasih Pak Senior, Dokter. senior. Assalamualaikum warahmatullahi Komti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Silakan senior. Udah terbahas semua ya, saya bingung ini dari mana mengawalinya, tapi yang saya tahu bagaimana apa pendapat tentang kurikulum PAI di madrasah ataupun di sekolah dasar. Ini tergantung bagaimana kurikulum tersebut dirancang dan kemudian diterapkan di sekolah tersebut. Terkait tadi masalah seragam dan lain sebagainya, kemudian ada kegiatan yang sifatnya lebih modern gitu. Tapi untuk di kalangan masyarakat menengah ke atas itu hanya terjadi di daerah perkotaan, Pak. Untuk di daerah pedesaan itu tentunya membutuhkan ide-ide positif yang lain, karena di perkampungan itu, apalagi tadi dengan seragam yang bagus dan lain sebagainya, boro-boro dengan seragam, dengan memiliki buku aja itu udah luar biasa gitu. Jadi dalam hal ini tentunya untuk di daerah-daerah atau di pedesaan perlu mengupgrade pendidikan agama Islam ini lebih ke
praktek ibadah, lebih praktek ibadah, kemudian eh, kalau di saya ini setiap Jumat itu ada ngaji bareng. Nah, itu alhamdulillah semenjak ada kegiatan ngaji bareng setiap hari Jumat dari jam 7:15 sampai dengan jam 9 itu antusias orang tua luar biasa, Pak. Dengan demikian memang ternyata tidak hanya dibutuhkan teori-teori, tapi dibutuhkan praktek yang langsung kepada anak. Itu dari ngaji bareng itu anak diajarkan bagaimana bertayamum, bagaimana melaksanakan sholat mayit dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak, untuk di daerah itu perlu adanya praktek ibadah secara langsung karena ini berhubungan langsung dengan kondisi masyarakat gitu, model praktek tahlil dan lain sebagainya itu Iya. lebih mengena gitu Pak. Mungkin itu dari saya seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima wabarakatuh. kasih ya. Tadi kata kuncinya adalah memang perumusan atau rancangan kurikulum itu memang didasarkan salah satunya adalah memang kondisi yang ada di masyarakat gitu ya. Masyarakat di pedesaan, di perkotaan. Perkotaan itu kan akan sedikit berbeda gitu. Walaupun sekarang sebenarnya sih kemungkinan besar juga perbedaan itu tipis sebenarnya gitu ya. Tidak jauh berbeda. Nah, tadi yang saya maksud itu adalah memang dari kurikulum yang diharapkan ketika tadi ada yang satu umum agama, pelajaran umumnya banyak, pelajaran agamanya sedikit, kemudian pelajaran agamanya banyak, umumnya itu sedikit, gitu ya. Kemudian juga fenomena yang ada di masyarakat itu sebenarnya menjadi input atau masukan dalam pengembangan kurikulum khususnya pendidikan agama Islam. Oke ya, karena waktunya sudah lewat 13 menit nih, mohon maaf sekali. Next, insya Allah kita akan lanjut lagi. Jazakumullah khairan. Hah? Dokter, Enggak sih, udah selesai Pak sih. Dokter, izin Ya. menyampaikan Pak Dokter. Oh iya, Yang silakan. belum Ada waktu ditambahin katanya Pak Dr. Zainal. yang Silakan Ustaz belum Ali Muktim. menyampaikan gagasan pertemuan berikutnya Pak Dokter. Ya, gimana? Yang belum Ya, boleh. menyampaikan gagasan, kalau bisa di pertemuan berikutnya. Iya, boleh. Di sini Ya, belum siapa ya? Bu Siti Nurjana, Pak Jana, Ilham, sama Mbak Pak Fani, Ujang tadi nunggu nih sambil ya. berkenalan gitu Pak Dokter. Iya, benar. Biasa teman-teman Ya. juga kayak gitu. Jangan nanya Ya, saya Pak. terus. Sudah Iya. terwakili Pak oleh semuanya. Kita sangat Pertanyaan rindu yang dengan ada teman-teman di soalnya. saya sudah Iya, nanti terwakili semua. kebagian gitu kan. Iya, oke Pak Dokter Tapi masuk biasanya kalau kita juga memang itu juga menjadi pertimbangan nanti dalam evaluasi akhir biasanya ya. Ini kayaknya Pak Saiful Anwar kan harusnya A nih gitu ya. Ustadz Badri juga harusnya A nih gitu kayaknya. Kan biasanya kelihatan gitu kan ya yang aktif, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Lengkap ya Bu Julianti Ya, kalau terima kasih ngomong Bu Dokter. banyak ini cuma waktu kita itu terbatas gitu ya makanya jadi nggak bisa terlalu banyak sekali tapi barusan pada Ustaz Zainal sih bilang dilebihin lah ya tapi tetap aja 15 selesai setelah karena di jam saya ini juga sampai jam 14.15 gitu ya 15 menit istirahat dulu lah biar adem dulu ininya gitu ya nanti baru Pak Dr. Zainal bisa masuk gitu ya. Sekali lagi bahwa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di berbagai level kita melihatnya itu sebenarnya muncul atau hadir karena berbagai kekurangan ya ataupun juga kelemahan dari kurikulum yang sedang berjalan saat ini. Nah, untuk mengetahui kelemahan dari sebuah kurikulum maka perlu adanya ya tadi keilmuan, analisis kritis terhadap kurikulum yang ada. Ya kita agak sedikit berpikir lebih kritis. Misalnya ini lihat fenomena di masyarakat gitu ya. Kenapa sih ya orang ini kok pengennya tuh banyak nih ya dari bukan tradisional ya masyarakat lama gitu ya dengan masyarakat modern itu biasanya ada beberapa unsur yang mengatakan mereka oh pokoknya agama dulu gitu ya makanya kalau di wilayah kamu juga pokoknya zaman dulu kan itu pesantren gitu betul ya tapi sekarang di perkotaan juga muncul pokoknya pesantren gitu akhirnya ada salah satu dari saudara saya itu dia karena di pesantren lama gitu tahfidnya ya cukup bagus lah gitu ya tapi pelajaran umumnya matematika nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa apalagi ngomongin sejarah dan geografi
ya nggak penting sih mungkin dalam tanda petik menurut mereka gitu ya. Itu satu sisi gitu ya. Di sisi lain ternyata tadi pelajaran umumnya itu sangat banyak, mereka skill bahasa Inggrisnya, IT-nya, komputernya, ya kemudian mungkin pengetahuan umumnya lah, tapi agamanya itu minim. Nah, gitu-gitu kan jadi hal yang sangat apa ya, ya memprihatinkan gitu. Tapi di sisi lain tadi kalau saya boleh mengatakan tentang apa, tentang kudua, tentang uswah, tentang contoh dan sebagainya, itu sangat betul sekali gitu, sangat betul sekali. Dan saya yakin guru-guru itu sudah melakukan itu gitu ya. Hanya saja Kakak mau tanya. memang apa nih yang dibutuhkan tadi, kalau kurikulum itu kan rancangan untuk merancang interaksi antara guru dengan peserta didik, antara apa pendidik dengan peserta didik dalam proses keilmuan itu gitu kan ya, sehingga ya kayak gimana sih ya dirancang, diatur sedemikian rupa sesuai juga dengan tadi kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan dari peserta didik ya. Kalau menurut saya yang lebih dominan mestinya kebutuhan peserta didik. Jadi harus memahami ya Gen Z sekarang itu kayak gimana sih. Kalau yang ini sekarang bukan Gen Z lagi, udah generasi Alpha ya. Sudah generasi Alpha sekarang mereka itu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Ya mungkin makanya tadi muncul istilah agamanya dapat, umumnya juga dapat. Tapi ketika agamanya dapat, umumnya dapat, mata pelajaran yang begitu banyak justru nanti akan memberatkan ya peserta didik. Sehingga kemudian dicari ya bagaimana sebenarnya kurikulum yang berbasis pendidikan agama Islam yang sesuai dengan perkembangan dari peserta didik. Kita ada mata kuliah tuh. Ya, jadi perkembangan peserta didik itu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Apakah Pak, mungkin boleh ada tanya ide? nggak Pak? Jadi ada ya? Terkait ini Pak yang tadi saya jelaskan, salah satu pengembangan kurikulum PAI bukan yang itu tahfiz itu. Ya, Sekolah-sekolah ITA itu. betul. Betul, betul. Itu salah satunya. Jadi tahfidz itu menjadi selain dari secara marketing memang menjadi nilai jual ya. Tapi tahfidz itu juga menjadi nilai plus. Nanti tujuannya apa, manfaatnya apa nanti boleh dilihat. Jangan hanya ikut-ikutan saja gitu ya. Jadi itu yang saya pikirkan itu kayak gimana sih? Apakah harus menghafal dulu? Baru, jadi gini, permasalahan nanti untuk PR lah ya, untuk dipikirkan. Jadi sebenarnya dalam Islam itu, kalau misalnya kita merujuk kepada misalnya beberapa ulama, contohnya Imam Syafi'i misalnya, ulama-ulama terdahulu misalnya, mereka hafal itu dari mungkin 5, 6, 7 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Pertanyaannya itu, apakah itu ideal gitu ya? Ketika dari mulai ya anggap saja 3 tahun sampai 5 sampai 7 tahun itu udah fokus menghafal Al-Quran, atau dinaikkan lagi udahlah SD itu hafal Al-Quran aja ya, makanya di Kutab itu hanya Al-Quran, kemudian iman, 2 mata pelajaran itu, ya sama ibadah lah gitu ya. Nah setelah itu baru nanti sains itu diajarkan ke berikutnya, ya di level-level berikutnya, di masa pertumbuhan, masa perkembangan dari anak berikutnya. Sama dengan kita, kalau di SD, SMP, SMA kan nggak diajarkan filsafat gitu ya. Tapi filsafat itu hanya diajarkan di perguruan tinggi. Nah, ya ada yang berpendapat bahwa filsafat itu jangan di S1, harusnya itu filsafat itu di S2 agar bisa berpikir lebih logik, lebih logis misalnya. Seperti itu ya. Jadi PR-nya itu coba pikirkan kira-kira sebenarnya seperti apa sih pendidikan agama Islam yang mungkin dianggap ideal oleh masing-masing ya, karena tadi orang menganggapnya pasti madrasah apa pesantren ideal, madrasah ideal, SD ideal, SDIT ideal dan sebagainya, itu kan masing-masing subjektif ya. Jadi nah ya mungkin Ibu dan Bapak sekalian punya ide gagasan terkait dengan pendidikan agama Islam berbasis kepada perkembangan dari peserta didik dan berbasis Islam. Oke, kita tunggu mudah-mudahan next time ya di pertemuan yang akan datang. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jazakallah. Terima kasih, Ustaz Pak Saiful, Ustaz Dokter. Badri, Ustaz Ujang Rifai, Ibu Juliantika, Ustaz Panut, Ustaz Ali Muktim, ya Ustaz Muhammad Selamat Jamaluddin, berbuka Ustaz Ilham, dan puasa semuanya, Ibu Siti Pak Nurjana. Dokter. Barakallahu fikum.